Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini Gus Durian akan ngobrol santai bersama guru, yaitu Bapak Adi Wafid, yang pada saat ini sebagai narasumber kesempatan Gus Durian untuk berpodcast mengenai tentang pendidikan secara global maupun nanti budaya, khususnya di Pulau Bawean. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah, kalau kabar aman-aman. Alhamdulillah. Ya ini Pak, dari Gus Durian ingin menanyakan tentang kurikulum di Indonesia ini menurut pandangan Bapak tersendiri mengenai 5 tahun sekali ini berganti Menteri Pendidikan yang sering di-upgrade, diperbaharui dan diperbaharui, sehingga yang menjadi sasaran itu dari kalangan bawah, yaitu siswa dan guru yang terjun di lapangan, yang diuntungkan bahkan yang dirugikan. Menurut pandangan Bapak terkait kurikulum Merdeka ataupun sebelumnya itu gimana? Efisien apa kurang gimana? Kurikulum dulu ya, kan kita harus paham dulu kurikulum itu apa. Yeah. Kurikulum itu kan instrumen di pendidikan untuk mencapai goal yang ditetapkan oleh pemerintah, karena memang yang menentukan kurikulum itu pemerintah. Maraknya di Indonesia itu kan seperti tadi dikatakan, perganti menteri harus ganti kurikulum, seakan-akan seperti itu, walaupun seharusnya tidak harus. Yeah. Nah, cuma setiap ganti menteri harus ganti kebijakan dan sebagainya. Nah, apa yang dampak atau yang dirasakan oleh pegiat pendidikan atau sivitas akademis ya istilahnya itu, baik guru walaupun siswa walaupun pemangku kebijakan itu sendiri, tentu ya bervariasi terkait dampaknya. Sekarang kan kita menganut kurikulum Merdeka. Yeah. Nah, kurikulum Merdeka itu apa pokok inti dari kurikulum Merdeka itu ke yang diharapkan pemerintah? Sebelum kita ke dampak, menurut saya itu yang perlu kita pahami dulu itu ada kaidah di pendidikan itu yang mungkin hampir kita lupa. Di pendidikan tidak ada istilah untung rugi, karena bukan bisnis, bukan perusahaan. Yang ada kan berhasil atau tidak berhasil. Itu yang kedua. Dan pendidikan itu kita bagi juga ada formal, ada informal. Nah, pemerintah mengcover itu dengan kurikulum untuk memuluskan goalnya tadi itu, sehingga memunculkan beberapa pihak tertentu yang mungkin ketidaksiapan dan sebagainya, menemukan jenis-jenis baru terkait dengan pendidikan, format-format baru, misalkan homeschooling dan sebagainya. Nah, tentu ada sisi positif, ada sisi negatif setiap arah kebijakan. Nah, kita bicara dulu di pulau kita ini, di Bawean. Kurikulum Merdeka itu kan istilahnya kan ke arah kemandirian, maksudnya kan ke arah ke situ, maksudnya pemerintah. Jadi guru itu dituntut untuk bisa mandiri ketika melakukan kegiatan mengajar dan belajar mengajar, termasuk siswa diharapkan seperti itu juga. Cuma di pendidikan formal itu, kita kan di pendidikan formal itu ya, banyak faktor yang menentukan, banyak variabel yang bisa menentukan kita siap hendaknya terkait dengan misalkan kesiapan fasilitas pendukung. Di kurikulum Merdeka kalau kita lemah di jaringan internet pun juga agak sulit, karena gitu dituntut untuk pembelajaran hibrid istilahnya, ada daring sama tatap muka. Kendala yang kedua ini, yang banyak para pendidik itu termasuk kami di Pulau Bawean itu belum siap ke arah sana.
dari segi SDM. Makanya pemerintah juga ada pelatihan-pelatihan dan sebagainya untuk mendukung itu. Nah sekarang kan sudah ganti menteri lagi. Menteri akan Apakah ganti. ganti lagi? Ya bisa jadi tidak, bisa jadi. Kemungkinan tidak, kemungkinan kan masih baru ini. Iya. Kemungkinan. Siapa tahu ada evaluasi terkait dengan arah kurikulum Merdeka itu seperti apa. Mungkin khususnya di Pulau Bawan ini yang belum maksimal dari menjalankan kurikulum Merdeka ataupun kurang siap menjalani kurikulum Merdeka itu apa saja? Dari terkadang ya kita lupa. Terkadang kita lupa. Dasar dari pendidikan itu apa? Terkadang itu lupa. Sebenarnya yang dasarnya kan hanya dua tuh. Ada guru, ada murid. Iya. Hanya itu dasarnya. Jadi kalau dua hal itu kita lemah, fasilitas pendukung seperti apapun ya lemah. Itu menurut kami pribadi tuh, bukan. Oke. Soalnya gini Pak, kalau kita lihat kalau yang disampaikan Bapak tadi ada daring dan tatap muka, sementara banyak guru-guru yang kurang paham untuk daringnya, persiapan online-nya itu. Berarti guru-guru itu sibuknya bukan untuk bagaimana murid itu untuk untuk goal dari kurikulum Merdeka, tapi sibuk untuk cara untuk masuk ke belajar lagi. Berarti yang perlu belajar ini kan gurunya bukan muridnya gitu. Konsekuensinya seperti itu. Kalau ada sistem baru, kita kan harus menyesuaikan. Nah, ada pertanyaan lagi nanti setelah kita harus menyesuaikan. Siap enggak guru itu? Mungkin secara SDM-nya atau apa, latar belakangnya kan beda-beda. Beda-beda. Makanya tadi saya katakan dua komponen itu, komponen dasar itu. Kalau salah satunya lemah, mau program apapun, mau Merdeka, mau KTSP, mau CBS seperti itu, ya lemah yang lain. Misal, komponen pertama, kenapa kok saya katakan itu nanti akan efeknya beda-beda setiap tempat. Kita ambil sisi satu, siswa lah. Kalau sekolah-sekolah atau banyak dia katakan sekolah-sekolah yang maju, hasil itu kan hasil dari berhasil tidak berhasilnya. Salah satunya ditentukan oleh output yang masuk. Kalau mereka kan bisa menseleksi, standarnya ada. Kalau di wilayah-wilayah tertentu termasuk wilayahnya kita, kan nggak bisa menyeleksi untuk outputnya dari siswa. Guru juga seperti itu. Harapan pemerintah juga sudah diatur terkait dengan guru dan dosen. Mungkin kalau nggak salah di undang-undangnya tuh undang-undang nomor 14 tahun 2005 kalau nggak salah, kalau nggak 2003 terkait dengan guru dan dosen itu. Jadi syaratnya jadi guru dan dosen ini sudah dijelaskan di undang-undang itu. Apakah sudah memenuhi syarat semuanya? Kalau nggak saya pernah baca artikel itu hampir 90%. 90% loh. 90%. Guru-guru kita belum linear ke arah pendidikan. Apa yang dilakukan oleh pemerintah? Ya workshop, pelatihan-pelatihan, itu pun juga menyita waktu, menyita anggaran. Berarti selama ini itu ya sibuknya untuk mencari guru yang tepat untuk mendidik. Berarti bukan langkah keduanya. Bukan langkah keduanya. Berarti langkah pertama untuk menyeleksi guru dulu. Kapan kita akan bercerita skema untuk bikin gol? Kalau kita masih sibuk dengan mencari pemain striker yang mana, yang kiper yang mana, kan gitu. Apakah gini Pak? Sekarang gini, di Indonesia ini kan, khususnya di Indonesia ya kan berbagai macam budaya. Berarti misalkan Jawa, kemudian Batak, kemudian Aceh, turun lagi ke Bawean. Ini kan beragam budaya yang tidak sama. Kemudian ada satu forum ataupun pemerintahan yang mengatur mau disamakan. Apakah itu sudah efisienkah? Apakah kurang pas sehingga
seakan-akan ini dibentuk satu orang semuanya harus harus sama. sama. Nah, kan gitu. Kurikulum apapun pasti arahnya ke arah situ. Dari dulu, kurikulum apapun. Padahal secara fitrah kita sebagai manusia adalah makhluk yang unik. Pasti tidak ada yang identik. Oke. Pasti nggak ada yang identik. Walaupun itu satu pabrik. Jadi nggak ada, mau disamakan seperti apa nggak bisa. Artinya kurikulum merdeka itu harapannya pemerintah disesuaikan dengan apa budaya-budaya di sekitar kita. Budaya kita yang bertempat tinggal, Tinggal di situ. Harapannya seperti itu. Cuma seperti tadi yang dikatakan, siapa enggak guru-guru untuk ngawal itu? Karena memang SDM-nya belum. Secara netralitas ya juga belum. Mungkin gini, Pak. Oke lah, sekarang guru-guru itu masih berproses untuk menjadi guru-guru yang dari kurikulum merdeka. Apakah selama ini Bapak kan sebagai juga pengajar, apakah dari siswa, dari anak didik kita, ketika nanti sudah sekolah, hasil dari kurikulum merdeka, apakah mampu untuk melaksanakan itu? Kalau itu butuh riset kalau itu. Artinya tadi dikatakan goal di pendidikan itu banyak variabel yang bisa kita tentukan. Output. Pendidikan itu kan yang paling berpengaruh itu, yang paling berpengaruh ada lingkungan. Yang paling berpengaruh bukan kurikulum, bukan sekolah yang mentereng, bukan lingkungan. Itu artinya saja. Lingkungan. Yang paling menentukan lingkungan itu. Mau dibentuk dengan kurikulum seperti apa? Kalau lingkungannya nggak mendukung, mentah. Kita misalkan Polandia lah yang dikatakan punya sistem pendidikan yang terbaik di dunia. Ya karena lingkungannya sudah terbentuk, lingkungannya dulu dibentuk. Kalau istilah saya ke teman-teman, kalau kita mau mencontoh, kita mendolakan seorang, kita analogkan ke bola lah. Kita suka dengan Cristiano Ronaldo atau Lionel Messi. Tapi kita mencontoh pola latihannya Mbappe. Itu masih nyambung karena sama-sama bolanya. Pola latihannya pemain volley, ya tentu nggak bisa nyambung. Nah, kita mau berhasil di pendidikan. Ya kita contoh lah di mana yang berhasil. Kita sesuaikan. Berarti hasil didikan dari kurikulum merdeka ini belum tentu, belum tentu bisa menjalankan. Ya, lantas siapa yang pantas untuk menjalankan ini, Pak? Sehingga kurikulum itu yang diatur nggak sebagai formalitas saja. Kita kembali lagi yang tadi. Dibentuknya kurikulum itu untuk mencapai goal sesuai dengan harapan pemerintah. Di pendidikan lah. Kelemahannya mau tidak mau semuanya seragam. Karena dibentuk seperti itu. Kelemahannya di situ. Padahal kita tidak bisa, namanya pendidikan itu nggak bisa, namanya kan dia diolahkan manusia, nggak bisa seragam. Tapi paling tidak ada harapan-harapan di mana kelemahan-kelemahannya itu akan ditutupi oleh para ahli yang ada di pembentukan kurikulum merdeka tersebut. Misalkan terkait dengan jaringan, itu mungkin sudah ada tim yang bagaimana untuk menanggulangi ini. Oh, kelemahannya tadi ada guru-guru yang kurang kompeten dalam bidang IT. Pemerintah juga memberikan fasilitas asesmen untuk guru itu. Jadi per 6 bulan ada PKG misalnya, penilaian kinerja guru. Hasil dari penilaian itu madrasah yang A atau sekolah yang A itu masih di bawah standar. Berarti sudah harus dikasih pelatihan. Itu melalui apa? Misalkan di dinas atau di departemen agama yang menangani ke pendidikan, ada ke arah sana untuk menyiapkan guru-guru yang dianggap lemah di bidang situ. Cuma terkadang madrasah-madrasah itu atau sekolah-sekolah itu terbiasa dengan instan. Ya sudah, diaur saja. Akhirnya ya tidak terbaca yang mana yang lemah.
oleh pemerintah. Ya target pemerintah ya Ya karena tuntutan dari atas. tuntutan. Itu mungkin dari mekanisme dari mengajar, kemudian tadi dari siswa belum tentu untuk bisa menjalankan kurikulum merdeka yang sudah diterapkan oleh kementerian. Sekarang gini Pak, kan menteri itu, pemerintah itu kan sudah mengatur dari atas kurikulum seperti ini, tata cara seperti ini. Bagi pemerintah, apakah ada jaminan? Apakah sudah memberikan hal yang pas kepada guru yang mengajar di beberapa, intinya yang berprofesi menjadi guru? Apakah sudah nyaman yang diberikan? Gitu. Harusnya orang yang mengatur itu kan memberikan kenyamanan. Oh gini loh, Betul. gini loh. Baik nanti segi finansial maupun sistem seperti tadi sudah banyak guru yang belum bisa. Nah sekarang finansial. Tadi kita di awal kan bilang komponen utama ada siswa, ada Guru pengajar. Sedikit kita bahas tentang siswa tadi ya. Mereka banyak berhasil sekolah maju karena outputnya memang tersaring. Bagaimana dengan guru? Pemerintah juga sudah mengatur di undang-undang bahwa apa yang dikatakan guru itu adalah seseorang yang punya hak untuk mengajar, artinya ada dokumen-dokumen resmi yang bisa mengajar. Terus ada tunjangan, ada kode etik dan sebagainya. Itu diatur di undang-undang. Nah, apakah undang-undang itu sudah mencakup keseluruhan guru yang ada di negara kita ini? Itu jadi pertanyaan. Misalkan di sisi kesejahteraan tadi, bahwa ada tunjangan khusus untuk guru. Profesi itu kan namanya keprofesian. Artinya sudah ada kode etik dan sebagainya kan. Ada yang sudah diatur oleh pemerintah. Di guru negeri, misalkan mereka yang sudah sertifikasi, ada 1 kali gaji. Misalkan sampean pangkatnya 3B, misalkan sudah 4 juta lah. Berarti 1 kali 8 juta. Belum ada lagi tunjangan-tunjangan dan lain. Itu yang sudah bersertifikat B. Itu sudah upaya yang dilakukan pemerintah. Padahal guru itu bukan hanya negeri. Guru-guru swasta. Apakah sudah ada sertifikasi juga di swasta? Tapi tidak sejumlah yang dikatakan di undang-undang itu. Karena ada pasal juga di undang-undang itu, kalau pernah saya baca, kalau guru yang diangkat swasta itu terkait dengan honor itu tergantung kesepakatan antara guru dengan pengelola, misalkan yayasan pendidikan dan sebagainya. Nah, itu yang jadi kacaunya di situ, karena pengelola pendidikan itu mau menggaji kesulitan. Kita ngadakan dari bos juga nggak bisa kalau dilihat lingkungannya tadi. Misalkan di bawah lah, itu kesulitan untuk menggaji standar seperti itu, kecuali swasta yang memang sudah kuat di ada yang backing. Kenapa kok nggak kuat? Ada juga pemerintah juga mengatur bagi yayasan yang ingin membentuk lembaga pendidikan, ada syarat-syaratnya khusus itu. Misalkan punya aset dan sebagainya untuk bisa menopang. Ternyata ya itu nggak jalan juga. Ya itu kan memang upaya sekolah, upaya yayasan untuk memakmurkan guru. Selama ini yang diberikan pemerintah untuk itu bukan upaya sekolah itu, bukan upaya yayasan, upaya pemerintah melalui undang-undang. Prakteknya di lapangan, misalkan pendirian madrasah atau sekolah, ada jarak tertentu kalau sejenis. Itu punya dilanggar. Artinya memberikan kebijakan untuk mendirikan lembaga itu kan yang melanggar. Jadi oknum seperti itu. Sehingga apa? Rebutan murid dan sebagainya. Yang terjadi apa setelah itu? Ya bukan lagi kemajuan murid, akan tetapi bagaimana caranya untuk mencari masa yang banyak gitu. Bukan gol berhasil tidak berhasil sudah. Sudah untung rugi yang ditargetkan seperti itu. Kalau arahnya ke situ. Nah, kita tadi kan bicara yang
guru negeri sudah ada ketentuan dan sudah ada ketetapan seperti itu. Yang guru swasta, kita sama-sama tahu Sementara ini nunggu banyak jalannya seperti itu. Iya. Nah, gaji dari pemerintah yang dianggarkan ke guru-guru swasta itu, kalau nggak salah 1.500.000 untuk yang sertifikasi. Misalkan kita dapat passing, satu kali gaji itu berarti 3 juta. Seharusnya, tapi tidak seperti itu dalam praktiknya. Itu sudah sana itu. Nah, 1.500.000 itu apakah sudah bisa dikatakan profesional secara karir? Nggih. Dari misalkan saya sendiri, saya sertifikasi 2009. Sekarang 25. 25. Itu tetap harga itu. Nilainya tetap nilai itu. Mungkin dari bensin harga 7.000 sampai sekarang itu sudah sempat tetap. Nggih. Jadi, nah kalau sudah keadaan seperti itu, salah satu komponen tadi kan ada 2 komponen siswa, komponen guru. Satunya timpang. Bagaimana kita mau ngejar gol? Bagaimana kita mau menerapkan pola yang tadi itu? Mau merdeka, mau K13, mau KBK, mau CB, ya nggak akan maksimal. Ya karena tidak fokus lagi untuk memajukan bagaimana siswa Betul. itu, akan tetapi bagaimana caranya untuk bertahan itu. Lebih parah lagi Mas, profesi guru itu banyak juga yang ya daripada nganggur saya jadi guru saja. Bahan pelarian. Itu kan ada loh yang seperti itu, ada banyak juga yang seperti itu. Artinya mereka secara mental, secara bukan untuk ke arah pendidikan. Sulit sudah kalau sudah bukan mentalnya ke arah sana. Berarti yang bisa kita simpulkan dari perbincangan kita sekarang ini, itu banyak ketimpangan dari kurikulum yang diterapkan oleh negara. Yang pertama itu guru itu banyak yang belum siap. Belum siap, yang banyak. Yang kedua itu fasilitas kurang memumpuni. Yang ketiga itu nggak setimpa ataupun nggak sepadan yang diterapkan dengan apa yang diberikan pemerintah kepada kita. Ya, betul. Mungkin close-nya Pak, ini solusinya bagaimana? Tadi saya pernah bicara di sini ya. Kalau kita mau menjadi pemain bola hebat, berarti kita cari contoh pemain bola hebat itu. Seperti apa pola latihannya, seperti apa pola itu. Jangan kita idola dengan pemain bola, yang kita contoh pemain badminton, walaupun sama-sama olahraganya. Misal kita sudah amburadul di bidang pendidikan hal seperti ini. Ya kita contohlah dari negara-negara tertentu yang maju di sistem pendidikannya, yang latar belakangnya memang lebih ambruk dari kita. Misal contoh Jepang. Bagaimana Jepang itu di sejarahnya ketika dihajar sekutu di Hiroshima. Seperti apa mereka menyikapi pendidikan? Oke lah, anggaran terbesar di negara kita itu untuk pendidikan. Anggaran terbesar memang. Ya, dari APBN kita. Apakah memang sudah tepat ke arah situ? Banding lurus. Tuh. Kalau kita berkaca ke negara-negara yang memang maju di sistem pendidikannya, pasti yang diutamakan 2 hal tadi itu. Dua komponen dasar. Ya guru, ya murid. Kita siapkan dulu gurunya secara finansial, secara kemampuan.